Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Postingan ini teruntuk untuk semua kalangan karena bahasannya adalah makna atau pengertian dari 4 kosakata, yang mana 4 kosakata ini menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi pola pikir kita sesama makhluk manusia menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. 4 kosakata tersebut adalah dimulai dari adat, budaya, adab, dan sebutan agama. Tentu saja di dalam pembicaraan selanjutnya, baik itu dalam komentar pada konten ini maupun kita tindak lanjuti via WA plus HP biasa, nomornya sama 082179045777. Mohon dibantu untuk spirit sambungan konten ini selanjutnya. Ya, tolong dibantu subscribe, close lonceng untuk menerima sambungan selanjutnya. Dan apapun konten pada channel ini, bebas copy, bebas upload ulang, bebas download. Tentu saja mohon bantuannya untuk di-share supaya saudara-saudari yang lain, sahabat-sahabat, saudara-saudari, semua satu nusa satu bangsa lebih banyak yang tahu. Konten ini adalah yang dijanjikan dari video pada Facebook akun Pengulu Merapa Alam, juga yang dijanjikan dari akun Instagram atas nama Minangon Siawi, yang mana pemberitahuan tersebut hanya dalam bentuk video pendek plus tulisan yang menjanjikan menindaklanjuti bahasan yang disebutkan di atas. Kita mulai dulu dari definisi kosakata adat, budaya, definisi kosakata adab, dan definisi kosakata agama. Sebelum kita memulai atau melanjutkan bahasan, masing-masing definisi tersebut secara sejarah maknawi, secara hukum atau aturan susunan kearifan lokal, juga secara manajemen tata kelola 4 kosakata di atas. Baik, langsung to the point. Tapi sebelumnya hamba mohon maaf, ini hanya menyampaikan kesimpulan dari proses panjang seumur hidup. Tiada bermaksud menggurui dan tiada bermaksud untuk mendikte, juga tiada bermaksud untuk menganggap kesimpulan ini adalah kebenaran. Langsung, kosakata adat definisinya adalah sangat sederhana, yaitu sunatullah. Dan definisi kosakata budaya adalah kearifan lokal, kesepakatan suatu kaum, suatu kampung, suatu negeri yang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini jika dikembalikan kepada pola pikir masing-masing 4 kosakata belum tentu sesuai. Itu hal budaya. Dan perkara adab
Definisi kosakata adat adalah hak manusia di dalam perkara adab ini sama. Di dalam, kalau bahasa Padang disebut raso jo pareso. Seseorang merasa berhak merasa, dan seseorang itu berhak untuk cek dan dicek, atau pareso. Pareso dalam artian punya hak memiliki prinsip, punya hak untuk beriman atau berkeyakinan. Ya, itu adab. Dan hal agama itu adalah yang dianut seseorang, ajaran tertentu yang dipercayai dan diyakini untuk kebahagiaan, keselamatan seseorang, baik itu percaya untuk kebahagiaan dan keselamatan selama di dunia, maupun kebahagiaan sedari saat ini maupun keselamatan sampai akhirat nanti. Ya, kita fokus kepada kosakata adat. Itu yang tadi itu sekilas definisi, kita bicara sekarang contoh perkara. Contoh perkara adat kita rujuk kepada definisi tadi, sunatullah. Semua makhluk manusia atau makhluk lain punya hak yang sama dalam perkara adat. Contoh perkara adat adalah yang tidak berubah atau sunatullah, dan itulah ketetapan sedari diciptakan sampai wafat. Ya, dan kosakata adat ini sangat berbeda atau tidak ada hubungan dengan 3 kosakata lainnya. Dan kosakata adat adalah contohnya berkembang di rahim 9 bulan, 10 bulan, atau ada yang lebih awal. Setelah itu dilahirkan, lalu menempuh proses bayi, remaja, dewasa, tua, dan wafat. Itu ketetapan. Dan begitu juga contoh perkara lain. Tetapi ada pengecualian di dalam perkara lain. Misalnya laki-laki harus menikah dengan perempuan. Itu ketetapan Allah, itu adat. Tetapi adat ini ada yang diingkari. Nah, jadi adat ini ada yang ketetapan Allah dan ada yang diingkari atau yang bermutasi. Tergantung masing-masing makhluk atau masing-masing ciptaan. Baik. Nah, itu adalah, begitupun air, api, tanah, dan angin. Semua maupun binatang itu sudah adatnya begitu. Nah, ya. Silahkan dikembangkan sendiri mengenai kosakata adat. Tentu saja masing-masing contoh perkara adat harus sama dalam posisi ketetapan Allah, ya. Api membakar atau api panas, air itu dingin atau menurun, itu ketetapan Allah dari diciptakan sampai akhir zaman. Dan contoh perkara budaya di masing-masing wilayah, kebiasaan suatu kaum itu berbeda. Ya, dengan nama lain itu kesepakatan atau kearifan lokal. Budaya contohnya pakaian, nama-nama suku, gelar, bahasa. Baik.
sudah sangat jelas beda perkara adat dengan perkara budaya. Semoga kita sama-sama bisa mengambil kesimpulan mana yang pemangku adat, mana yang pemangku budaya, supaya tidak ada tumpang tindih. Dan juga di dalam membicarakan sejarah, maknawi, hukum dan manajemen, kita lebih arif bijaksana dan lebih tepat sasaran. Dan perkara adat berikut budaya ini sejari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah seiring. Ya, budaya manusia belajar ke alam, budaya manusia mengikuti kearifan lokal atau suatu kaum. Itu budaya. Kalau adat manusia di muka bumi ini sama, tambah lagi contohnya bahasa adat manusia sebelum dipengaruhi budaya, pertama lahir bahasa adatnya adalah ngek, menangis. Baik. Dan perkara adat berikut perkara budaya ini seringlah menimbulkan musibah karena masalah penempatan, masalah menentukan isu, masalah menentukan perkara, masalah menentukan perkembangan atau efeknya, itu terjadi banyak kesalahan. Lebih jelasnya dalam sebutan menyebut perkara adat, tetapi dalam perbuatan yang dilakukan hal budaya. Baik, dan tambah lagi seiring sejalan perkara adab itu sudah seiring dengan budaya berikut adat. Contohnya si anak Nabi Adam alaihissalam, walaupun diawali perbuatan jahat, tetapi setelah membunuh dia memakamkan. Ya, berbeda dengan manusia sekarang. Entah apa namanya itu ya. Mungkin yang melanggar adab ini termasuk 6 tabiat binatang. Dalam bahasa Arabnya adalah syaqa, sorik, kotil, mutawakisi, kaslan, dan zana. Permusuhan, serakah, keji, pembunuh, pemalas, zina. Itu tabiat binatang. Ya, karena kalau adab manusia sebelum masuk ajaran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, semua manusia itu sudah beradab. Contoh adab lagi adalah yang masih dilanjutkan oleh orang-orang kubu atau suku anak pedalaman, tidak ada mengambil hak orang lain. Baik itu mengambil merenggut masa depan orang, istri, pacar, lahan, materi. Tidak ada menzalimi orang lain. Itu namanya adab. Adab manusia lebih tepatnya. Dan 24 nabi sebelumnya dalam rukun iman ajaran agama Islam sudah sangat menekankan perkara adat, perkara budaya, dan perkara adab ini harus seiring sejalan. Lalu barulah penyempurnaan di zaman baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW disebut istilah agama. A berarti tidak, gama berarti gaung atau sebatas ucapan atau berantakan. Jadi agama itu adalah tidak berantakan. Alhamdulillah, azan zuhur. Ya, maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Tahun 1443 Hijriah, tahun 2022.
itulah sekilas maknawi, sejarah, hukum, aturan susunan, dan manajemen tata kelola adat, budaya, adab, dan agama. Ya, mudah-mudahan lain kali kita fokus membahas sebab dari sekian banyak yang berakibat. Sebabnya satu, tapi bisa berakibat banyak. Dan itu sangat membutuhkan berdialog bertatap muka di masing-masing titik wilayah secara intensif, minimal 1 minggu 15 hari. Dan membutuhkan orang-orang yang memiliki rujukan atau mempunyai dalil di dalam sebuah narasi atau argumen, terutama di dalam hal sejarah. Harus memiliki tambo, harus memiliki ranji, harus memiliki banyak rujukan buku yang harus dibawa, karena kita bukan pelaku sejarah. Kita masing-masing adalah sebagai makhluk yang menyampaikan kesimpulan dari perjalanan hidup, dari lama hidup, dari banyak rekomendasi data informasi yang kita olah dan menghasilkan kesimpulan. Pada konten channel ini ada tahap 4 perjalanan keliling Provinsi Sumbar, 19 kota, 19 kabupaten dari Bandar Lampung Kota. Silahkan diikuti konten channel ini yang terkirim tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022, 3 bulan. Dakwah ala baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW mendatangi ke masing-masing kota dan masing-masing kabupaten, mengajak tokoh masyarakat adat, budaya, adab, dan agama berdialog bertatap muka langsung. Ada rekamannya. Ada rekaman bersama Ketua KAN, ada rekaman bersama Wakil Bupati Solo, ada rekaman di saat mendatangi Wakil Gubernur Sumbar, Elkam Sumbar, Dinas Kebudayaan, dan lain-lain. Silakan diambil hikmah, silakan dijadikan materi bahasan saudara-saudari semua. Dan marilah kita capai kekuatan sejarah, kekuatan maknawi, kekuatan hukum, dan kekuatan manajemen tata kelola. Karena tantangan masa depan lebih berat, dan itu membutuhkan ketakwaan, tadabur, istiqomah, keimanan, keyakinan dalam bentuk bersama. Karena bahasa Al-Quran menuntut suatu kaum, dan masing-masing nabi, rasul tidak diutus hanya untuk satu orang, tetapi untuk suatu kaum atau suatu negeri, suatu bangsa, suatu negara, suatu bani. Ya, saya rasa cukup untuk saat ini. Untuk semangat sambungan konten selanjutnya, silahkan saudara-saudari bagikan, beritahukan ke yang lain. Silahkan diperbanyak subscribe, karena jarak kita jauh dan masing-masing pada zaman ini menggunakan layar kaca HP, ya, karena data informasi dari koran, dari TV, dan macam-macam kurang up to date saat ini. Jadi sangat diutamakan berdialog bertatap muka langsung dengan narasumber. Ya, hubungi 082179045777. Dan untuk akun bisnis, untuk kita bekerja sama jarak jauh, cek produksi kami di akun Instagram, ditulis saja Gusti Royani, atau lebih tepatnya Gusti_Royani 79. Ambo asal Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, Tapian Danau Singkara, berdomisili di Bandar Lampung Kota. Untuk lokasi toko kami silahkan ditulis di googling Aceh Busana, insya Allah sampai. Silahkan dihubungi kapan saja selama saya dalam posisi online.
Terima kasih.